Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ansori, NIM 190102040135. Di sini saya ingin menyampaikan storytelling tentang bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu ada sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis cantik yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia, meskipun sang ayah hanya bekerja sebagai seorang pedagang biasa. Suatu hari, kebahagiaan yang ada di dalam keluarga tersebut hilang karena sang ibu meninggal. Bawang Putih sangat sedih karena ia sangat menyayangi ibunya. Begitu juga sang ayah yang sangat sedih karena sang istri telah meninggal. Setelah ibu Bawang Putih meninggal, rumahnya sering dikunjungi oleh seorang janda yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah sering datang ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan, membantu membersihkan rumah dan mengobrol dengan ayah Bawang Putih. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa sebaiknya ia menikah dengan janda tersebut dan menjadikannya sebagai ibu baru untuk Bawang Putih. Ia meminta usul dan pertimbangan dari Bawang Putih. Setelah diizinkan untuk menikah oleh Bawang Putih, maka sang ayah segera melaksanakan pernikahan dengan ibu Bawang Merah. Mereka menjadi sebuah keluarga baru dan tinggal di rumah tersebut. Pada awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik terhadap Bawang Putih. Namun perilaku baik tersebut tidak bertahan lama. Lama-kelamaan Bawang Merah dan ibunya mulai menunjukkan sikap buruk mereka. Bawang Putih sering dimarah dan diberikan pekerjaan berat ketika sang ayah pergi berdagang. Ia harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah sementara Bawang Merah hanya duduk dan tidak bekerja sama sekali. Namun keadaan tersebut tidak pernah diceritakan olehnya kepada sang ayah, sehingga Bawang Putih terus diperlakukan secara buruk oleh Bawang Merah dan ibunya. Pada suatu hari sang ayah sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu Bawang Merah dan ibunya memperlakukan Bawang Putih semakin buruk. Bawang Putih hampir tidak pernah istirahat setiap hari. Di pagi hari ia harus bangun untuk mempersiapkan air dan sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Kemudian ia juga harus memberi makan ternak, mencuci baju, dan bahkan menyirami seluruh kebun. Meskipun pekerjaan yang harus ia kerjakan begitu banyak, namun Bawang Putih melakukan semua itu dengan gembira. Ia berharap dengan keikhlasan tersebut sang ibu mau menyayanginya dengan tulus dan menganggapnya sebagai anak kandung. Pada suatu pagi, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Dia begitu gembira dan mencuci dengan penuh semangat. Karena terlalu semangat, ia tidak sadar bahwa ada sebuah baju yang hanyut. Ia menyadari bahwa baju tersebut hanyut ketika telah terbawa aliran yang cukup jauh. Kemudian ia mengejarnya dan tidak mendapatkan baju tersebut. Ia merasa putus asa dan segera pulang ke rumah. Baju tersebut merupakan baju kesayangan ibu Bawang Merah. Tentu saja sang ibu marah dan menyuruhnya untuk mencari baju tersebut hingga ditemukan. Bawang Putih kembali lagi ke sungai dan berjalan ke arah barat untuk mencari baju kesayangan ibunya. Ia berjalan menyusuri aliran sungai hingga puluhan kilometer.
Setelah itu bawang putih tiba-tiba melihat seseorang yang sedang memandikan kerbau di sungai. Ia bertanya kepada orang itu mengenai baju yang hanyut. Kemudian ia mendapat informasi bahwa baju ibu bawang merah hanyut, namun baju tersebut tidaklah jauh dari tempatnya berdiri. Saat itu juga bawang putih segera berlari menyusuri sungai untuk menemukan baju tersebut. Hari semakin gelap dan bawang putih menemukan sebuah rumah. Karena sangat lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di rumah tersebut. Ternyata di dalamnya tinggal seorang nenek yang sebelumnya sudah menemukan baju milik ibu bawang putih. Sang nenek ingin mengembalikan baju tersebut kepada bawang putih dengan syarat bawang putih harus menemaninya selama seminggu. Bawang putih begitu iba dengan nenek tersebut dan ia setuju untuk tinggal bersama sang nenek selama seminggu. Dalam waktu 1 minggu, ia membuat nenek tersebut amat gembira karena bekerja dengan rajin dan tidak pernah mengeluh. Setelah bawang putih menemani sang nenek selama seminggu, ia diberikan 1 buah labu sebagai hadiah. Ketika membuka labu tersebut, ia sangat terkejut karena di dalamnya terdapat emas dan permata yang begitu banyak. Ia segera pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada sang ibu dan juga bawang merah. Namun emas dan permata yang ia dapatkan segera direbut dan ia dipaksa untuk memberitahukan di mana perhiasan tersebut dapat diperoleh. Bawang putih segera mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari seorang nenek yang tinggal di dekat sungai. Esok hari bawang merah datang ke rumah nenek tersebut dan tinggal selama 1 minggu. Namun karena bawang merah adalah gadis yang malas, maka sang nenek memberikannya labu yang berbeda dari bawang putih. Bawang merah tidak peduli dan ia segera pulang dan membuka labu tersebut bersama ibunya. Ternyata isi labu tersebut bukanlah permata atau emas, namun ular berbisa yang menggigit bawang merah dan ibunya. Kedua orang tersebut meninggal karena keserakahannya. Bawang putih kini hidup sendiri, namun ia lebih tenang karena tidak ada lagi orang yang mengganggunya. Ia hidup bahagia dengan emas dan permata yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang storytelling bawang putih dan bawang merah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.